Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Hadri Rahmiati dengan NIM 1908520. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video hari ini saya ingin mempresentasikan usaha milik keluarga saya, yaitu usaha kios fotokopi Meranti. Yang ditugaskan oleh salah satu mata kuliah kewirausahaan Islami. Langsung saja kita menuju ke sejarah. Sejarah terbentuknya usaha fotokopi Meranti ini merupakan usaha milik keluarga yang dibangun pada tahun 2007. Lokasinya berada di dalam lingkungan sekolah menengah kejuruan yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Tujuan utamanya dibangun usaha ini awalnya karena pada waktu itu sulitnya mencari keberadaan fotokopi yang terdekat. Lalu awal mulanya usaha ini hanya menjual alat-alat sekolah, kantor, pelayanan fotokopi, jilid. Lalu dengan berkembang pesat dari tahun ke tahun, usaha ini menyediakan percetakan yang lebih besar. Lalu alamat tempat usahanya berada di perumahan SMKN 1 Cikarang Barat, Kampung Poncol, Desa Gandasari, RT 02, RW 03, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Lalu selanjutnya visi, misi, dan moto yang dipegang teguh oleh kios usaha Meranti Fotokopi ini dalam menjalani usahanya. Yang pertama ada visi, menjadikan toko fotokopi dan ATK terlengkap di Kabupaten Bekasi. Yang B, misinya itu memberikan layanan fotokopi dan ATK yang murah dan ramah dan memudahkan pelanggan khususnya anak-anak sekolah dengan kemudahan melayani penjualan itu secara online atau media elektronik. Yang terakhir motonya itu adalah melayani dengan setulus hati. Lalu di sini ada organisasi sumber daya manusianya, itu ada keluarga dan karyawan. Keluarga ini sebagai pemilik dan pengatur usaha, lalu karyawan sebagai orang yang bekerja dan mendapatkan gaji. Nah, sistem pembagian gaji ini sudah ditetapkan. Gaji yang diberikan setiap bulannya kepada 2 pegawai masing-masing mendapatkan gaji sebesar 750.000 dengan jadwal kerja mereka dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Lalu ada kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh usaha kios Meranti ini. Yang satu ada gambaran pemasarannya. Nah, di gambaran pemasaran ini ada segmen pasar, target pasar, dan positioning. Segmen pasar ini menjadi segmen pasar kios Meranti. Ini adalah di lingkungan suatu sekolah menengah. Namun yang menjadi impian utama kios Meranti ini adalah berkembang luas dan pesat di dunia segmen pemasaran umum. Lalu yang kedua yaitu ada B, target pasar. Yang menjadi target market kios ini adalah pelajar, masyarakat, dan karyawan yang berlokasi dekat dengan tempat kios Meranti berdiri. Lalu yang selanjutnya ada C, positioning. Di usaha kios Meranti ini menciptakan pelayanan yang sesuai dengan moto, yaitu melayani dengan setulus hati dengan harga penjualan yang ramah di kantong. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran yang dilakukan oleh usaha fotokopi Meranti ini. Yang pertama, melakukan kegiatan promosi via perorangan, yaitu melalui teman, saudara, dan masyarakat di sekitarnya. Lalu melakukan kegiatan promosi melalui usaha via elektronik, melalui handphone atau jejaring media sosial lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, melakukan kegiatan promosi usaha menggunakan spanduk atau media cetak lainnya. Lalu ada yang ketiga, jadwal kegiatan pelaksanaan usaha. Di kios Meranti ini, jadwal pelaksanaan kegiatan usaha dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore.
Lalu tingkat pelayanan yang diberikan oleh usaha fotokopi Maranti ini yaitu dalam kegiatan usaha kami memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen langsung selama 9 jam setiap harinya. Selanjutnya ada penetapan harga penjualan. Penetapan harga yang kami lakukan terhadap usaha kami adalah menetapkan harga yang ramah di kantong, namun berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang seimbang, sehingga dapat menjalankan usaha kami secara rutin dan meningkatkan harga pasar usaha. Produksi operasional yang dilakukan oleh usaha Maranti Fotokopi ini, yaitu ada proses operasi usaha dan kebutuhan bahan operasionalnya. Nah, proses operasi perusahaan ini meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai, pengkajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Lalu ada kegiatan perawatan mesin. Mesin fotokopi yang digunakan ini mempunyai umur yang ekonomis selama 4 tahun. Kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin yang sesuai dengan mesin-mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan mesin fotokopi, perawatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan selama 3 bulan sekali dengan bekerja sama dengan tenaga ahli, tukang servis yang profesional dalam pengecekan perawatan mesin fotokopi, printer, dan komputer. Ini ada progres perkembangan usaha Maranti pada bulan September dan Desember. Jadi di sini kita bisa lihat gambaran tentang pemasukan dan pengeluaran usaha fotokopi Maranti ini pada bulan September dan Desember. Jadi kesimpulannya dari hasil perkembangan usaha fotokopi dari 3 bulan, yaitu bulan September hingga November ini, adanya perkembangan kenaikan dan penurunan pemasukan pada usaha. Karena sekarang sedang adanya pesanan fotokopi, percetakan desain buku rapot untuk sekolah, dan pembelian ATK melalui pemesanan media elektronik yang diantarkan melalui aplikasi kendaraan online. Namun sebenarnya jika tidak ada pekerjaan pesanan dari sekolah, usaha kami tidak akan mungkin terjadi perkembangan usaha dan pemasukan karena sulitnya pembeli yang datang di masa pandemi COVID-19 ini. Di bulan September, pemasukan mencapai 4.451.200 perak. Lalu pada bulan Oktober, pemasukan kembali naik menjadi 9.968.000. Lalu pada bulan November, pemasukan mulai menurun, yaitu pada jumlah 4.291.200 perak. Dan dari pemasukan keuangan inilah akan terbagi dan terpakai kembali untuk pembelanjaan pemenuhan stok barang-barang di toko, listrik, hingga pembayaran kehidupan dan lain sebagainya. Sekian dari saya atas penjelasan tentang usaha milik keluarga saya, yaitu usaha fotokopi Maranti. Semoga bisa menjadikan inspirasi untuk banyak orang yang ingin berwirausaha. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.